Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika dengan pokok bahasan yaitu sudut. Nah, di pokok bahasan ini ada beberapa materi, ada ukuran sudut, kemudian ada jenis-jenisnya dan hubungan dua sudut. Yang pertama yaitu mengukur sudut. Sebelumnya siapkanlah busur derajat dan alat tulis seperti pensil, ballpoint atau ballpoint warna. Di sini saya ilustrasikan dengan jam. Jam menunjukkan pukul 2. Nah, untuk jarumnya kita perpanjang dulu agar lebih jelas, lalu dipasangkan busurnya. Titik pusat busur di titik pusat sudutnya. Untuk menghitungnya, satu garis biru itu 10 ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 jadi 60 derajat. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Ada sebuah sudut, coba kita paskan dulu busurnya. Lalu kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 40 derajat. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip ini sebuah sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat. Seperti sudut AOB yang 30 derajat, AOC 60 derajat, dan AOD 85 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku, besarnya itu tepat 90 derajat. Seperti sudut AOC yang tepat 90 derajat, membentuk suatu garis yang tegak lurus. Selanjutnya ada sudut tumpul, besarnya itu lebih dari 90 dan kurang dari 180 seperti AOX 95, AOY 130 dan AOZ 170 derajat. Kemudian selanjutnya ada sudut lurus, yaitu besarnya tepat 180 dan membentuk garis lurus, yaitu sudut AOB. Nah, untuk selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks itu yang lebih dari 180 dan kurang dari 360. Seperti ini ada sudut yang besarnya 220, 280 dan 315 derajat. Nah, untuk selanjutnya ada sudut penuh. Sudut penuh itu yang besarnya tepat 360 derajat, membentuk lingkaran penuh. Bisa diperhatikan di gambarnya, membentuk lingkaran penuh ya. Selanjutnya adalah materi tentang hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut itu ada beberapa. Ada bersebelahan, kemudian bertolak belakang, kemudian ada segaris, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu sudut yang bersebelahan. Bagaimana sih bersebelahan itu? Nah, bersebelahan itu jika pusat sudutnya itu sama, kemudian kaki sudut sama, kaki sudut yang lain berada di sisi yang berlawanan dari kaki sudut yang berhimpit. Contoh gambarnya berikut seperti sudut BAC dengan sudut CAD. Kaki sudutnya sama ya, yang C-nya. Kemudian untuk titik pusatnya pun sama di A. Selanjutnya ada sudut segaris. Nah, segaris ini dia adalah sudut yang bersebelahan, tapi jika dijumlahkan itu 180 derajat. Kalau yang bersebelahan tok itu kan kalau dijumlah tidak harus 180. Contoh dari segaris adalah sudut BOC dan COA. Jika dijumlah dia 180 derajat dan membentuk garis lurus. Untuk yang selanjutnya ada sudut bertolak belakang. Dua garis lurus yang berpotongan membentuk 4 sudut pada titik pemotongnya. Keempat sudut itu membentuk 2 pasang sudut yang bertolak belakang. Dan sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Contohnya ada di sini sudut berarti HTR dengan sudut PTS besarnya sama. Lalu PTR dengan STH besarnya juga sama. Nah, selanjutnya ada sudut penyiku. Nah, sudut penyiku ini jika jumlahnya itu 90 derajat. Penyiku juga disebut dengan komplement. Jika dijumlahkan jumlahnya itu 90 seperti gambar ini. Sudut AOC itu kan sudut siku-siku. Nah, AOB jika ditambah dengan
BOC jelas jumlahnya akan 90 derajat karena AOC itu sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu sudut berpelurus. Berpelurus ini jika dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Hampir sama dengan yang berpenyiku tadi ya. Jika dijumlah 90, kalau berpelurus dijumlah 180. Contohnya, sudut lurus itu kan yang sudut AOC atau COA. Nah, berarti kalau AOB ditambah dengan BOC jumlahnya akan 180 derajat. Selanjutnya, sudut yang dibentuk oleh sebuah garis yang memotong dua garis lain. Ada sudut-sudut yang sehadap, berseberangan, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Sudut-sudut sehadap itu yang punya posisi yang sama, dilihat dari garis pemotongnya. Misalkan menghadap ke kanan atas ya kanan atas semua, kiri atas ya kiri atas semua, kiri bawah ya kiri bawah, kanan bawah ya kanan bawah. Misalkan di sini sudut yang sehadap itu 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 6, 3 dengan 7, dan 4 dengan 8. Kalau atas kanan ya atas kanan, atas kiri ya atas kiri, intinya sama posisinya. Kemudian sudut berseberangan itu ada dua macam, dalam berseberangan dan luar berseberangan. Untuk sudut dalam berseberangan, di sini itu sudutnya di antara garis potong dan dua garis yang terletak di sisi dalam. Terletak di sisi dalam, berarti yang saling berdekatan ya. Dan saling berseberangan. Kalau berseberangan itu menghadapnya berbeda. Nah, untuk contohnya sudut dalam berseberangan ada sudut 3 dengan 5, sama-sama berdekatan tapi menghadapnya beda. Kemudian 4 dengan 6. Selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Ini kebalikannya dari dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan tadi yang dekat, ini yang jauh. Tapi tetap harus berseberangan menghadap ke arah yang berlawanan. Kalau di sini berarti 1 dengan 7 menghadapnya saling berlawanan, kemudian 2 dengan 8 menghadapnya saling berlawanan, tapi yang saling tidak berdekatan, yang berjauhan. Sudut-sudut yang dibentuk oleh sebuah garis yang memotong dua garis sejajar. Di sini ada beberapa teorema. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadapnya akan sama besar. Jadi sudut-sudut yang sehadap itu kan ini 1 dengan 5 dia sama, 2 dengan 6 juga sama, 3 dengan 7 juga sama, 4 dengan 8 juga sama besarnya. Kemudian sudut-sudut berseberangan itu sama besar, 1 dengan 7, 2 dengan 8, 3 dengan 5, 4 dengan 6. Kemudian ada lagi tentang jumlah. Jumlah sudut yang dalam sepihak itu 180 derajat. Ayo, dalam sepihak tadi yang mana? 3 dengan 6, kemudian 4 dengan 5. Nah, sekarang yang sudut luar sepihak jumlahnya juga 180. Berarti kalau tadi yang luar sepihak ada 1 dengan 8, 180 derajat. Kemudian 2 dengan 7 juga 180 derajat. Untuk materi di pokok bahasan sudut cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.